Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peninggalan sejarah Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan merupakan sebuah kerajaan yang terbentuk sebagai lanjutan dari Kerajaan Mataram kuno. Medang adalah nama lain Mataram dan Kamulan berarti awalnya. Kerajaan Medang Kamulan terletak di daerah Jombang, Jawa Timur. Pendiri Kerajaan Medang Kamulan pertama kali adalah Puk Sindok, memerintah pada 929 Masehi sampai 949 Masehi. Terdapat beberapa peninggalan Kerajaan Medang Kamulan, diantaranya 1. Prasasti, 2. Candi. Pertama, prasasti. Terdapat beberapa prasasti peninggalan Kerajaan Medang Kamulan. 1. Prasasti Empuk Sindok, lokasi penemuan Jombang, Jawa Timur, berisi tentang pemerintahan Empuk Sindok. 2. Prasasti Kalkuta, dibuat pada masa pemerintahan Raja Airlangga, berisi tentang silsilah raja-raja keturunan Empuk Sindok. 3. Prasasti Anjuk Ladang, berisi tentang awal dari Kerajaan Medang Kamulan. Berikut ini beberapa candi peninggalan Kerajaan Medang Kamulan. 1. Candi Borobudur di Magelang, Jawa Timur. 2. Candi Sewu di Sleman, Yogyakarta. 3. Candi Sari di Sleman, Yogyakarta. 4. Candi Gunung Wukur di Magelang, Jawa Tengah. 5. Candi Gerbang di Sleman, Yogyakarta. Yang keenam, Candi Klason di Sleman, Yogyakarta. 7. Candi Prambanan di Sleman, Yogyakarta. 8. Candi Merak di Klaten, Jawa Tengah. Berita dari Cina. Berita ini berasal dari catatan-catatan yang ditulis pada zaman dinasti Sung yang mengatakan bahwa antara kerajaan yang berada di Jawa dan Kerajaan Sriwijaya yang terjadi permusuhan, sehingga pada waktu Duta Sriwijaya pulang dari Cina tahun 990 terpaksa harus tinggal dahulu di Campa sampai perang reda. Pada tahun 990 pasukan dari Jawa telah meninggalkan Sriwijaya dan Kerajaan Medang Kamulan dapat memajukan pelayaran dan perdagangan. Sekian penjelasan dari saya tentang peninggalan sejarah Kerajaan Medang Kamulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja pertama Kerajaan Medang di Jawa Timur bernama Empuk Sindok. Raja ini memerintahkan bersama sang istri Sri Wardani PUKB selama lebih dari 20 tahun. Ada banyak kebijakan yang dikeluarkan Empuk Sindok demi menjaga keberlangsungan hidup Kerajaan Medang, misalnya membangun bendungan hingga waduk. Kemudian Kerajaan Medang juga pernah dipimpin oleh Raja Dharmawangsa Teguh yang merupakan cucu Empuk Sindok. Raja ini dikenal sangat peduli terhadap rakyatnya. Akibat serangan balik tersebut, Raja Dharmawangsa terbunuh. Kejadian ini dikenal sebagai penyerangan Pralaya. Selepas dari itu, Kerajaan Medang dipimpin oleh Raja Erlangga. Raja Erlangga merupakan keponakan dari Raja Dharmawangsa. Ia merupakan anak dari Raja Bali Udayana yang menikah dengan Mahadana atau saudara dari Raja Dharmawangsa. Terpilihnya Raja Erlangga karena seluruh Raja Dharmawangsa telah terbunuh dalam penyerangan Pralaya, sehingga Erlangga berusaha untuk membalas dendam dan mengembalikan kehormatan dari Kerajaan Medang. Raja Erlangga berhasil memulihkan Kerajaan Medang dengan melakukan raja di bawah Kerajaan Sriwijaya. Ia pun merindahkan ibu kota Kerajaan Medang ke Kahuripan. Keruntuhan Kerajaan Medang. Runtuhnya Kerajaan Medang Kamulan dimulai setelah dipimpin oleh Raja Erlangga. Kerajaan tersebut terpaksa dibagi menjadi dua kerajaan, yakni Kerajaan Janggala dan Kerajaan Kediri. Keputusan tersebut dilakukan oleh Raja Erlangga guna mencegah terjadinya perang saudara. Diketahui sang putri dari permaisuri, Raja Erlangga memutuskan untuk tidak terlibat dalam kerajaan dan menjadi seorang pepatah. Akhirnya Kerajaan Medang diberikan putra-putri dan sendiri Raja Erlangga, sehingga sejarah Kerajaan Medang berakhir zaman pemerintah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ivan Syarahmanu dari kelas 10 TKJ 2, nomor absen 17. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem pemerintahan, kehidupan politik, dan juga kehidupan ekonomi Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan menggunakan sistem pemerintahan monarki, yakni sistem politik yang didasari kedaulatan terhadap satu orang. Masyarakat Kerajaan Medang Kamulan tersusun dalam sebuah hierarkis. Birokrasi kerajaan berjalan sesuai dengan tugasnya. Pada umumnya, masyarakatnya berprofesi sebagai petani, pedagang, dan juga peternak. Kebudayaan pada masa ini sudah berkembang dengan sangat baik. Pajak-pajak sudah dibebaskan karena masyarakat harus memelihara bangunan suci. Dalam kehidupan ekonomi, Empu Sindok memiliki tujuan penting kenapa mendirikan ibu kota kerajaan di tepi Sungai Berantas. Tujuannya adalah agar Kerajaan Medang Kamulan menjadi pusat perdagangan di daerah Jawa. Ekonomi Kerajaan Medang Kamulan mengandalkan sektor maritim, yakni perdagangan dan juga pelayaran. Di masa pemerintahan Empu Sindok, Kerajaan Medang Kamulan dibangun sebuah bendungan dengan fungsi sebagai irigasi dan tempat memelihara ikan. Hingga di bawah pemerintahan Dharma Wangsa, Kerajaan Medang Kamulan menjadi pusat aktivitas pelayaran dan perdagangan di Jawa Timur. Pada kehidupan politik, Kerajaan Medang Kamulan pernah dipimpin oleh beberapa raja. Raja yang pertama yakni Empu Sindok. Empu Sindoklah yang memindahkan Kerajaan Medang Kamulan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Lalu dipimpin oleh Dharma Wangsa yang memiliki pandangan politik tajam, apalagi untuk politik luar negerinya. Lalu ada Raja Airlangga yang masih keturunan dari Empu Sindok dari pihak ibunya. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.